record ya, sudah masuk. Boleh request co-host dulu, Pak? Oh, co-host ya, sorry lupa. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita itu aja ya, santai aja. Jadi di sini saya bakal ngejelasin teorinya dikit, habis itu ya kita langsung saya bakal langsung ke live praktek ya nanti. Sebenarnya nggak lama sih, kita bentar-bentar aja. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, Bang. Oke, bentar. Saya izin off cam ya, karena saya lagi sinyalnya lagi ada kendala, takut lemot nih. Jadi saya off cam selama ngejelasin. Oke, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih lanjut. Tadi dikenalkan sedikit sama Pak Ramzi. Nama saya Raga Cipratama. Kalian bisa panggil saya Raga. Di sini saya dipercaya untuk jadi asisten Pak Ramzi di mata kuliah EAI ya. Kemarin sudah sebelumnya pernah di WAD juga. Untuk teaching experience saya udah pernah jadi asisten praktikum dulu waktu saya masih S1 itu di 4 lab ya. Jadi dimulai dari Daspro itu praktikum struktur data, di semester yang sama juga saya ngajar Matspek untuk mahasiswa teknik industri di expert course. Kemudian ada habis dari BPAD, dari Daspro saya banting setir ke BPAD, di mana itu lab tetap saya yang sekarang BPAD itu menjadi SAG laboratori. Di situ saya menjadi asprak, APSI dan RPB, sekaligus ngajar di expert course juga untuk mata kuliah basis data. Kemudian juga setelah BPAD di merge ke SAG, saya menjadi asprak mata kuliah EA dulu. Dan juga di saat yang sama itu juga saya sambil menjalani internship 6 bulan di Jasa Raharja. Kemudian terakhir itu saya menjadi asprak lagi di semester terakhir itu untuk mata kuliah RPL. Itu yang saya yakin kalian juga sekarang ada praktikumnya juga. Kemudian di semester terakhir juga saya dipercaya lagi untuk ngajar Matspek di expert course. Dan juga terakhir itu saya menjadi asdosnya Pak Ramzi juga di semester kemarin itu di mata kuliah WAD. Kalau work experience sendiri, saya pernah ikut intern di beberapa tempat, yaitu 2017 dulu di BMKG, kemudian yang web internship juga yang Jasa Raharja itu 6 bulan sebagai web developer. Kemudian saya juga pernah terlibat Pengmas ya, Pengmas dosen itu di SMP Negeri 2 Bandung, itu sebagai web developer, itu buat web profil sekolah. Kemudian itu saya juga pernah terlibat freelance project di suatu perusahaan, itu 1 bulan freelance-nya di Masiviasi Nusantara. Kemudian saya internship yang terakhir kalinya itu di YPT, sebagai developer juga. Kemudian saya dikontrak beberapa bulan di PT Neuron Works, itu selama beberapa bulan juga, dan di Telkom sendiri saya juga pernah terlibat freelance project dari sistem informasi itu sendiri, yaitu buat aplikasi pilih peminatan yang nanti akan kalian pakai di semester 7 pada saat seleksi peminatan. Kemudian yang nanti akan dimulai itu saya akan dikontrak lagi sama Kementerian Kominfo sebagai software developer juga. Oke. Paling itu aja perkenalan dari saya ya. Kita langsung ke materi aja biar mempersingkat waktu. Oke, kita di sini membahas tentang API. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut ini ada nggak sih kebayang nggak API itu apa? Gitu. Yang bisa jawab? Bahasa sederhana aja, kita nggak perlu bahasa yang ribet-ribet. Apa sih yang kebayang sama kalian ketika kalian mendengar API itu? Ya, gitu sih. Ya, apa nih topiknya? Gimana? Kayak jembatan antara aplikasi gitu, Kak. Kayak bisa buat aplikasi atau aplikasi atau enggak database aplikasi kita ke database aplikasi lain gitu, Pak. Oke, sip. Mantap. Ada lagi? Ya, ada lagi? Yang terlintas di kalian ketika mendengar API gitu. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja. Ya, tadi yang dibilang teman-temannya itu udah benar ya, cuman di sini saya lebih detailkan lagi.
Jadi API itu ya ibaratnya gini, apa? Kita punya aplikasi dengan misalkan aplikasi produksi ya di sini ya. Nah, aplikasi produksi ini punya database-nya Oracle gitu ya. Dan juga tapi kita pengen mengambil data misalkan data pegawai dari aplikasi SDM. Nah, sedangkan aplikasi SDM itu database-nya menggunakan MongoDB gitu. Nah, itu bisa. Jadi itu yang disebut dengan integrasi. Jadi dia bisa integrasi antara aplikasi yang sesama web tapi beda database, atau misalkan satu aplikasi website satu aplikasi mobile itu bisa juga. Tuh. Nah, yang kayak gini juga nih, contohnya nih, kita kan pasti sering belanja ya di e-commerce kayak Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia atau Lazada dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ kan kalau kalian lihat kan kayak kita juga bisa melakukan pembayarannya lewat kayak mobile banking atau yang transfer ke bank gitu-gitu. Karena itu karena dari pihak dari banknya sendiri sudah menyediakan API untuk pembayarannya untuk toko online itu. Nah, jadi dan juga berintegrasi juga sama pihak-pihak logistik kayak Pos Indonesia, JNE dan lain-lainnya. Jadi itulah disitulah peran API itu sangat penting gitu, karena untuk menyatukan lah istilahnya kayak menjadi jembatan antar supaya customer lebih fleksibel dan lebih gampang untuk makainya gitu. Jadi secara definisi API itu ya application programming interface itu ya perintah, fungsi dan juga protokol gitu ya yang dapat digunakan sama programmer ketika kita membangun suatu software atau aplikasi gitu. Jadi API itu ya kumpulan fungsi yang bisa dipanggil sama program lain gitu. Penerapannya itu bisa sangat luas, bisa di dalam bahasa pemrograman, bisa di dalam suatu framework atau library, bisa dalam suatu sistem operasi, dan juga dalam web API. Nah, ini contohnya nih ketika sebenarnya kalau API itu nggak jauh-jauh juga dari CRUD ya konsepnya, tetap pakai konsep CRUD gitu. Nah, ini contoh memanggil, ini kan di sini ada contoh kita manggil data dari MySQL. Nah, ini kan memang pakai MySQL kan. Nah, sedangkan ini dia manggil MySQL cuma pakai PDO gitu. Jadi bukan manggil MySQL sesama MySQL, tapi manggilnya dari beda jenis gitu, dua API yang berbeda. Itu bisa gitu. Bisa juga pakai JavaScript untuk ngasih elemennya gitu di DOM-nya gitu. Nah, ini kalau untuk manggil seluruh data pakai framework coordinator, kebetulan saya juga lebih seringnya pakai coordinator kalau sebagai developer. Nah, untuk web API atau web service itu sendiri itu ada dua, ada SOAP, ada REST. Nah, nanti kita praktekkan di sini itu adalah yang REST API. Nah, web API atau web service itu sendiri sistem perangkat lunak ya atau software itu yang digunakan untuk mendukung atau interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui HTTP atau Hypertext Protocol. Ini untuk yang ini skip aja. Nah, di sini nanti yang perlu disiapkan itu adalah JavaScript dasar, kemudian ada objek, PHP dasar, dan juga framework-nya. Kalau di sini kan pakai Laravel, berarti kita nanti pakai Laravel. Dan nanti teman-teman nanti hanya cukup menyimak saja, karena nanti kan di sini sudah di-record, nanti kalau teman-teman mau menyimak lagi, nanti bisa mutar ulang. Gitu ya. Karena kalau nanti ngikutin dari awal, nanti kelamaan. Gitu. Juga code editornya, Visual Studio Code atau Sublime. Gitu. SAMPP, kemudian Google Chrome, dan juga API testing tools-nya. Nah, kalau di sini lebih sering dipakai itu Postman. Nanti akan saya praktekkan juga. Nah, sebelum kita praktek, ini saya ngejelasin sedikit tentang REST API. Jadi, REST API itu ya penerapan dari API yang menggunakan REST, gitu ya. Yang REST itu arsitektur metode komunikasi yang pakai HTTP, gitu, untuk pertukaran datanya. Gitu. Metode ini juga yang paling sering diterapkan dalam pengembangan aplikasinya. Termasuk di perusahaan saya sebelumnya itu sering menerapkan REST API. Gitu. Nah, ini metodenya itu yang biasanya pakai REST API itu ada 5. Kemudian ada yang pertama itu ada GET,
Get itu fungsinya untuk kita ngambil data gitu ya. Jadi kayak select lah gitu, kayak nampilin data. Kemudian post itu kita biasanya untuk membuat data gitu, data baru gitu dari servernya. Kemudian kalau put, ini put biasanya juga dikenal update ya. Ini untuk memperbarui data gitu. Kemudian ada delete. Delete itu berfungsi untuk menghapus data gitu. Dan setelahnya ada option. Option itu untuk mendapatkan operasi yang didukung sama di resource itu. Oke, kita mungkin langsung praktek aja ya. Bentar ya. Sorry tadi ada telepon. Ya, udah kelihatan lagi? Sudah. Oke. Nah, di sini kan saya sudah ada codingan Laravel ya. Ya, asumsinya kalau di sini saya nggak bakal ngejelasin cara installnya, karena kan itu sudah di semester lalu ya. Jadi asumsinya kalau ya, kalian udah bisa install Laravel, bisa ngejalanin Laravel gitu ya. Nah, kemarin saya ingin mengingatkan aja cara ngejalanin Laravelnya itu PHP Artisan Serve gitu ya, untuk ngejalanin Laravelnya. Nah, nanti kan seperti ini. Gitu. Cuman di sini kita nggak bakal terlalu fokus sama kita bikin webnya, jadi kita di sini fokus bikin API dalam Laravelnya. Gitu. Ya, jadi yang pertama itu ini kan sudah terbuka ya suatu folder Laravel ya gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu lakukan ya, itu saya kenapa nggak gitu. Kita buat ini apa namanya suatu model gitu ya. Model misalkan mas student gitu ya. Min C, min M aslinya kita akan membuat controller sekali sama migration juga. Oke, udah kebuat. Nah, ini udah ada ya mas student gitu ya. Kemudian di controllernya juga udah. Nah, controllernya belum. Tadi yang migration ini juga udah ada. Nah, ini migration-nya juga udah ada. Udah, controller juga udah buat. Yang pertama itu kita buat dulu tabelnya. Oh ya, jangan lupa tentuin juga database-nya apa di sini ya, di dalam di folder.env-nya. Di sini saya sudah ada database namanya test API, di mana kalian bisa buat di PHP admin. Kalau saya sih pakainya KDSQL, lebih ringan gitu ya. Jadi jangan lupa juga dijalanin StampPP-nya, SQL sama Apache-nya. Nah, di sini saya sudah ada tabel database test API. Di sini juga ada sudah beberapa tabel. Coba saya hapus dulu aja. Oke. Oke, ini kan udah ya berarti ya, udah ada database-nya, sudah ada username-nya juga, root. Nah, sekarang kita buat migration-nya gitu. Nah, di sini kan sudah bakal terdefinisikan nama database-nya Maha Students ya. Nah, sekarang kita tentuin kolom-kolomnya. Di mana kalau saya ini pengennya ini adalah increment untuk kolom ID-nya. Kemudian tabel
Kemudian kita buat kolom nama dengan tipe datanya string. Kemudian string lagi untuk name-nya. Kemudian tabel string kelas, ya. Nah, ini kan udah nih ya, kita udah mendefinisikannya. Cukup ini aja. Sekarang kita coba migrate ya. Nah, sudah ke migrate, artinya sudah masuk database. Nah, ini sudah ada tabel Mas Student dengan kolomnya ada ID, ada nama, ada name, ada kelas, ada add gitu ya. Ini udah otomatis. Nah, setelah itu apa? Setelah ini kita definisikan dulu CRUD-nya di controllernya gitu. Jangan lupa ini kita masukkan juga modelnya, model yang akan kita pakai. Modelnya tadi kita namakan Mas Student ya. Mas Student. Nah, kemudian kita bikin function index di sini ya. Function index ini untuk mengambil semua data. Gitu. Ini return-nya Mas Student. Mengambil semua data yang ada di itu. Kemudian kita juga buat function get data get yang di mana akan kita akan ngambil berdasarkan ID-nya gitu. Jadi nggak ngambil semua tapi ngambil berdasarkan ID-nya. Mahasiswa. Nah, jadi di sini mengambil satu data yang ada di API gitu. Nah, kemudian kita coba buat ininya juga yang buat post put sama. Jadi ini sudah sekalian ini sudah get ya. Ini untuk metode get. Kemudian ini juga get ya. Bedanya cuman kalau ini ngambil semua, ini ngambil satu aja gitu. Nah, kemudian kita buat yang postnya, post put sama itunya apa? Delete. Dimana kalau itu kita bikin function create di sini untuk mengambil menambahkan data gitu ya. Cuma biasanya kalau jarang sih kalau nambahin data lewat API atau Postman. Biasanya sih kalau nambahin data itu ya aplikasi yang megang aja, misalkan kayak apa namanya, aplikasi SDM itu punya wewenang untuk nambah data pegawai. Nah, tapi kalau aplikasi yang ngambil datanya ya nggak bisa nambahin data pegawai gitu. Kayak misalkan aplikasi produksi, walaupun dia bisa ngambil data pegawai, tapi dia nggak bisa nambahin gitu. Dia nambahin cuma bisa aplikasi produksi aja gitu. Cuman ini buat gambaran aja buat punya. Kita bikin ini ganti dari mahasiswa, new-nya ikut modelnya Mas Student. Nah, kemudian ini kan dia mengambil berdasarkan kolomnya, Mas. Untuk kolom namanya diisi nama. Kemudian ini name ya, name. Request name, kemudian tadi ada kelas ya. Kelas itu request kelas. Gitu. Nanti akan diinputkan dengan metode save. Kan kalau Laravel seperti itu ya. Nanti akan kalau berhasil dia akan mengembalikan value data berhasil masuk. Gitu. Kemudian kita akan membuat juga get data di API. Ini put berarti. Nah, kalau output kan berarti kita akan mengupdate berdasarkan ID-nya, gitu. Kita berdasarkan ID yang dipilih, gitu. Atau bisa juga kalau misalkan berdasarkan name, itu tergantung teman-teman nanti. Sebenarnya bisa aja dibuat seperti itu. Kita define dulu variabelnya, kemudian nanti akan kita panggil, kita cocokkan di sini. Betul, nanti kelas harusnya. Kalau saya
udah kopas-kopas gini. Nah, teman kalau kalian kalau misalkan belum ngerti, itu jangan coba-coba main kopas-kopas. Jadi harus nulis. Benar. Kalau kopas-kopas tapi nggak ngerti, ya percuma gitu. Nah, ini udah untuk update-nya. Sekarang kita bikin function untuk delete-nya. Nah, kalau delete cuma nyari ID-nya, habis udah bisa dihapus. Gitu. Ini kalau CRUD ya saya rasa teman-teman udah bisa lah ya, karena kan sudah pernah di semester 5 kemarin. Jadi ini hanya CRUD basic aja buat ngambil data kayak create, update, delete gitu ya. Oke, ini kita udah buat apa namanya CRUD-nya. Nah, selanjutnya satu step lagi, kita akan memanggil API-nya. Itu kita di sini kan kalau kalian lihat itu ada di mana ya? Oh, di Roads. Di Roads ini ada 4 kan, ada API, channels, console, sama web. Kalau web ini kan biasanya untuk manggil di webnya. Nah, kalau karena kita ingin memprovide API, itu kita buatnya di sini, di dalam folder sini. Nah, jangan lupa juga tambahkan tadi student controller. Nah, buat manggil semua yang ada di controller itu. Kemudian ini sudah default-nya, biarkan saja. Cuma beberapa mungkin ada yang default-nya Sanctum gitu ya. Cuman kalau Sanctum itu sebenarnya semacam library, dan kalau saya makanya yang biasa aja gitu. Jadi cara buat API-nya itu di Laravel itu ya nggak cuma satu cara ini, nggak cuma yang dari saya jabarin ini. Jadi ada banyak banget referensinya gitu. Jadi yang saya ini hanya satu-satunya, bukan salah satu. Bukan satu-satunya, jadi hanya salah satu gitu. Nah, kemudian di sini kita bikinnya. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya jelasin kan ada metode get, post, put, sama delete kan. Nah, di sini kita nerapnya di sini. Kalau kita untuk get ya, di sini yang dimaksud sudah ada sih. Nah, di sini kita akan get dengan linknya Mastodon, di mana kita akan mengambil function index. Function index tadi ini artinya kan akan mengambil semua datanya kan ya, yang ada di API-nya. Gitu. Kemudian di sini juga ada post. Post di sini kita akan memasukkan data. Kita akan pakai function create di sini. Ini ya, artinya kita akan pakai fungsi ini dalam API-nya, masukin data. Kemudian di sini ada select. Ini saya ganti jadi get. Get, kita ngambil fungsi si ini untuk ngambil satu data gitu ya. Jadi ngambil data berdasarkan kondisinya gitu. Kemudian di sini ada update. Di sini kita ini nanti saya jelasin ini itu apa ya nanti ya maksudnya di Postman-nya. Di sini kita akan manggil controller untuk function update gitu, dan juga untuk delete juga sama gitu. Nah, setelah dibuat di sini, nah selanjutnya kita praktekkan di Postman-nya gitu. Nah, teman-teman apa namanya? Perlu lihat linknya. Linknya itu karena kita kan belum itu ya, artinya jadinya asumsinya kalau Laravel kan defaultnya seperti ini. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini gitu. Nah, ini kalau misalkan link lokal ya, kalau misalkan link hosting ya, link hostingnya yang dimasukin gitu, link yang di hostingnya. Nah, kemudian karena tadi di sini juga ada folder API, ada file API ya di sini ya, jadi kita masukkan API. Nah, kemudian kita panggil di sini. Nah, kan di sini kan ada Mastodon, ada Mastodon juga buat post. Kemudian ada Mastodon, terus ID-nya berapa, gitu. Tergantung. Nah, misalkan nih, karena kita belum ada kan, kita coba post ya. Kita tulis Mastodon. Nah, inputannya di sini teman-teman harus sudah tahu dulu apa namanya atributnya apa aja. Kalau tadi kan kita sudah ada atributnya itu ada nama, name, kelas. Berarti kita bikin di sini nama, name, sama kelas. Nah, value-nya kita misalkan isi ini
Pratama, NIM-nya 1233456, kemudian kelasnya SI 4108 gitu. Nah, kemudian kita send. Nah, di sini datanya berhasil masuk karena artinya datanya sudah masuk ke database-nya. Nah, buat membuktikan, nah ini sudah benar ya, sudah masuk ya di sini. Nah, kemudian buat kita bisa ngeceknya, kita bisa pakai get di sini, Mas student, gitu ya. Kita coba ngecek semua datanya dulu, gitu. Nah, ini udah ada ya, udah metodenya udah jalan. Kalau di sini kita pakai JSON di sini buat manggilnya, buat inputan API-nya, karena lebih simpel, lebih rapi, gitu. Kemudian kalau misalkan berdasarkan ID-nya, nah ini kan udah kelihatan ID-nya. Nah, kita tulis di sini kan tadi di sini kita tulis untuk yang get update delete itu kan ada maksud dan garis miring ID kan. Nah, kita tulis ID-nya berapa? Misalkan ID-nya 1 gitu. Ini akan menampilkan ini juga gitu. Misalkan 2 ya nggak ada karena kita belum ada. Hanya kosong gitu ya. Nah, kemudian kita put ya, kita update gitu. Kita di kalau update kita harus tulis dulu nama, NIM, kelasnya. Coba kita misalkan update jadi Haris Pratama, NIM-nya 220221, kelasnya tetap SI 4108. Kita coba update. Nah, data berhasil diupdate. Nah, coba kita cek lagi. Nah, sudah di sini benar-benar sudah terupdate. Nah, terakhir ini kita coba delete. Ya, cukup ini aja, tulis ininya. Nah, data berhasil dihapus. Gitu. Jadi di sini teman-teman ketika mengetes dengan Postman, jadi teman-teman secara tidak langsung sudah memprovide-nya. Misalkan teman-teman memprovide link-nya seperti ini. Link-nya ini nih, link API-nya. Nah, nanti si klien akan mencobanya gitu. Misalkan mencoba untuk nge-get datanya gitu. Misalkan nge-get datanya. Ini kan kadang nggak ada di kosong. Ini untuk misalkan untuk yang saya deh, yang waktu saya dulu tugas ya. Kalau saya dulu ini native sih. Nah, di sini saya naruh API yang di-provide dari aplikasi lain. Nah, di sini data pegawai logistik ini didapat dari API-nya divisi HR gitu. Jadi ini bukan kami yang bikin, jadi kami hanya menampilkan gitu yang disediakan. Untuk seperti source code-nya sendiri, sebentar. Nih, oke. Nah, dia memprovide link ini gitu. Nah, coba kita lihat di Postman. Nah, di Postman mereka sudah memprovide seperti ini, ada kolom ID pegawai, nama pegawai, divisi, posisi, sampai status gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah gambarannya gitu. Jadi mereka sudah memprovide, nah kita sebagai yang membutuhkan bisa mengkonsumnya gitu. Jadi kalau untuk real case tuh biasanya mereka memprovide hanya untuk yang get aja, maksudnya tuh hanya untuk ngambil, kita nggak di provide untuk nge-update-nya gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita mau ngubah ada yang kesalahan gitu, bukan nggak bisa kita yang ngubah gitu. Jadi mereka yang kita request ke mereka gitu. Itu tergantung case-nya sih seperti apa gitu. Oke, itu sih kalau dari saya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Silakan pada teman-teman yang mau tanya, boleh apapun deh dari API ini, berkaitan API. Yang bingung sama sekali boleh loh tanya. Ya, mungkin saya tadi ada yang putus misalkan. Kalau kecepatan menjelasinya atau apa boleh tanya. Ini nggak ada, kayaknya pada ngerti semua, Pak. Ada yang resen nggak? Nggak suka nggak kelihatan. Silakan teman-teman tanya apapun bebas. Renaldi, ada yang ditanyakan Renaldi? Untuk sementara masih coba memahami sih Pak. Kan tadi lumayan langsung praktik Pak ya. Dan kita juga nggak nyoba, jadi mungkin agak belum bisa terlalu ini Pak, ngikutin gitu. Ini kan di record, nanti bisa itulah nyoba. Kalau tampilan API kayak gimana ya nanti Bang? Tuh ada yang tanya. Kalau tampilan API itu kalau tergantung sebetulnya ya. Kalau yang kan sebenarnya API itu kan dari sisi back end ya sebetulnya ya. Jadi ya mereka hanya memprovide-nya, kalau yang di kasus yang seperti di industri itu ya seperti ini gitu. Kita dapat API-nya. Ini kan API-nya nih, API dari mereka. Nah, ya udah nanti kita dapat ini ya, dapat kayak kolom-kolomnya, nama pegawainya. Nah, tinggal kita olah gitu buat tampilkan ke aplikasi kita. Yang kayak saya ini, saya bikin dalam bentuk tabel di website saya. Cuman kan value-nya saya bikinnya kayak gini gitu. Jadi pertama ada apa? Link API-nya dulu, kemudian di get apa? File get kontennya, ngambil dari sini juga, dan kemudian di JSON-nya di decode gitu. Jadi nanti bisa diambil gitu. Nah, nanti kan dimasukin dalam bentuk tabel gitu di sini. Jadi ya tampilan API itu sebenarnya, karena API itu sebenarnya hanya sisi back end ya. Jadi kalau untuk tampilannya seperti apa ya kita tentuin sendiri gitu. Gitu. Kejawab nggak? Oke, gitu kira-kira Yasir. Ada feedback balik dari Yasir di Batul Akram. Oke. Oke. Nanti ini kepake teman-teman setelah UTS ya. Setelah UTS itu setiap orang punya, pasti biasanya sih kalau saya tubes tahun lalu itu setiap orang pasti punya tanggung jawab API satu-satu gitu ya. Misalkan 5 proses bisnis gitu kan ya. Ya udah satu orang itu pegang proses bisnis apa gitu kan ya. Proses bisnis misalkan di finance, input gaji itu ngambil data dari mana? Misalkan nih dari HR. Jadi divisi finance ngambil data dari divisi HR gitu kan ya. Terus misalkan dari finance-nya ini terus di-provide dikirim lagi kemana, ke semua divisi gitu kan ya. Jadi kalau tahun lalu saya tugas EAI itu setiap orang itu punya tanggung jawab minimal satu API ya, satu orang itu ya. API-nya apa Pak? API-nya ya sesuai proses bisnisnya gitu kan. Jadi satu orang itu tanggung jawab satu-satu gitu kalau tahun lalu saya. Silakan teman-teman yang lain. Ini nanti apa namanya jalannya kapan setelah UTS? Setelah UTS mulai itunya apa namanya jalannya pembuatan API ini. Ya, silakan. Ada yang tanya lagi? Siapa ya? Kalau diem-diem aja saya nggak tahu bener paham apa bener Ini ada yang ada yang raise tidak, hand ada atau yang on cam tapi nggak tahu nih mau nanya apa nggak nih. Siapa nih? Oh, nggak ada. saya tanya aja deh. Alarik, silakan Alarik, ada yang ditanyakan? Sejauh ini juga masih memahami sih Pak. Wih. Bisa nih berarti Pak nanti nih Pak. Langsung Pak suruh praktek tangan Pak. Bisa ya. Masih mencoba memahami maksudnya Pak. Ya butuh tutorial juga sih Pak. Enggak langsung. Paham banget. Butuh tutorial lebih. Nanti itunya biar paham ada tugas aku nanti aja ya, bukan minggu ini. Minggu ini saya kasih ngerti terlebih dahulu tentang apa namanya API itu apa, bikinnya gimana, terutama pakai Laravel ya, karena biar nyambung dengan mata kuliah WAD teman-teman semester lalu gitu kan, seperti itu. Oke, saya pengen dengar suaranya cewek deh, kalau ada yang tanya enggak nih, siapa ya? Febrian Wulandari dah. Febrian.
Ada yang tanyakan nggak Febrian? Kalau untuk sejauh ini masih belum ada yang ditanyain Pak. Cuma saya masih mungkin penasaran kenapa kalau sekarang lebih pakai API. Kenapa kan kalau kemarin pakai SAM gitu Pak? Itu apa? Pakai SAM. SAM Sampai SAM PP. SAM PP mah buat lokal, buat SAM PP. Coba jelasin agak. kalau API itu kan tujuannya kan buat integrasi aplikasi satu sama lain ya sebetulnya ya. Jadi kayak misalkan kayak tadi itu ada aplikasi Tokopedia, nah itu punya berintegrasi sama aplikasi kayak yang kayak misalkan punya bank BCA itu kayak m-bankingnya terus bisa transfer juga ya, karena mereka dari pihak BCA menyediakan API buat pembayaran melalui toko online itu gitu. Jadi mereka pun dari pihak e-commerce pun juga punya data kita, misalkan kayak nomor rekeningnya buat mencocokkan ketika kita melakukan pembayarannya. Kalau SAM PP itu sebenarnya buat percobaan, kayak lebih ke misalkan kita habis develop aplikasinya, kita testing di sini gitu loh. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita udah selesai buat aplikasi langsung dipublish gitu kan lewat hosting, kan nggak mungkin. Jadi perlu pengujian dulu gitu. Itu. Nah, ini ada lagi tanyaan. Itu Febrian Wulandari. Udah mulai mengerti apa masih? Tapi kalau misalnya nyambungin dari aplikasi kayak Excel ke aplikasi webnya gimana ya? Ini aplikasi yang Excel-nya offline atau online nih? Ya tergantung. Jadi ya mereka harus memprovide dulu. Jadi kan apa ya? Kayak mereka harus menyediakan dulu kayak captcha-nya, terus data apa aja yang mereka bisa sediakan ke kita. Jadi kayak misalkan contoh kan gini lah, misalkan kayak aplikasi yang besar, perusahaan besar lah ya, mereka nggak mungkin memprovide semuanya. Pasti hanya data-data tertentu aja yang mereka bisa publish, yang tentunya bukan yang sensitif gitu ya, bukan data-data yang sensitif kayak misalkan password misalkan, ya itu nggak bisa. Nggak ada yang mau ditanya. Kenapa tuh ngakak tuh? Ya, jadi itu aja gitu kayak di sinilah yang saya tadi dari aplikasi HR itu mereka hanya memprovide ya nama pegawai, divisinya apa, posisi, tanda tempat tanggal lahir, alamat sama status gitu ya. Jadi nggak semua di provide gitu. Jadi ya mereka harus intinya di sini adalah mereka memprovide, kita mengkonsum gitu ya. Kalau kayak nyambungin, jadi itu buat nyambunginnya gitu. Jadi kalau mereka nggak mau provide ya gimana kita memakai gitu. Gitu. Kejawab nggak ya? Itu kayaknya Yasir. Kejawab. Intinya nyambunginnya mereka harus nyediain dulu. Kita harus punya dulu. Mereka sudah memprovide dulu, kemudian baru kita bisa konsum, baru kita bisa pakai datanya, kita olah. Mungkin sambil itu Raga, tunjukin API-mu yang waktu di perusahaan itu. Oh ya. Boleh tunjukin sebentar, biar teman-teman juga tahu. Bentar, saya tadi nggak screen. Nih, ini yang di perusahaan saya sebelumnya itu ya mereka saya sudah ngekonsum banyak API ya, jadi nggak kehitung nih berapa banyak nih, pokoknya ini API semua, dari URL ini API semua nih, gitu. Nah ini untuk value, ini untuk inputan biar kita bisa akses API-nya gitu. Nanti di dalam API-nya itu baru muncul seperti ini kayak atributnya ada apa aja gitu-gitu. Cuman saya nggak bisa nontonin di sini karena ini kan perusahaan data real, jadi saya nggak bisa nontonin. Jadi banyak nih, jadi intinya mereka harus memprovide dulu gitu. Dan juga value-nya buat key buat kita bisa aksesnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini yang contoh realnya tadi ya. Ada lagi yang ditanyakan, boleh loh, silakan. Kalau itu yang saya tadi itu bukan pakai Laravel, itu pakai framework Zen, tapi masih PHP. Nah itu lebih advance. Ada lagi yang tanyain? Aldo. Silakan Aldo kalau mau tanya. Untuk sekarang belum ada sih, Pak. Belum ada.
Iya, Pak. Udah ngerti berarti? Insya Allah, Pak. Kasih tugas langsung, Pak. Jangan, nanti aja setelah UTS. Setelah UTS mulai, jadi setiap orang udah mulai pegang API satu-satu kalau UTS. Karena nanti setelah bikin API satu-satu, nanti ada integrasi point to point. Jadi satu divisi ke divisi lain nih, gitu kan ya. Itu bikin API-nya. Terus kemudian ada juga yang nanti pakai middleware. Middleware ini yang pihak penengahnya gitu kan ya. Kayak router gitu kan ya, pihak penengahnya. Nanti middleware ini WSO2 gitu kan ya. Kalau di LMS ada materi WSO2 gitu kan ya. Nah, itu WSO2 itu yang akan dipakai untuk hubungin dari API satu divisi ke divisi lain seperti itu. Taufik Margo tuh. Itu ada pertanyaan. Untuk melihat bahwa web itu menyediakan API itu bisa kita develop aplikasi. Oke, untuk yang Taufik tadi, sebenarnya cara kita untuk mereka menyediakan API itu tentunya ya biasanya sih harus ada kerjasama dulu ya atau antar pihak gitu. Jadi mereka harus dari pihak misalkan dari Traveloka ya makanya ini sih basicnya sih harus ada kerjasama dulu misalkan antar perusahaan Tokped misalkan mau ngambil data penerbangan ya harus ada kerjasama dulu baru Traveloka itu bisa memprovide API apa yang mereka bisa kasih ke itunya dan data apa aja yang bisa mereka kasih gitu. Jadi ya yang nggak bisa kayak main curi gitu aja sih karena kan nggak semua ada API yang dipublish gitu aja loh gitu. Itu sih. Kejawab nggak ya? Kejawab belum Taufik? Berarti untuk mengambil datanya itu kita nggak bisa langsung, jadi harus ada perizinan dari ya itu ya. Misalnya Karena kasih link buat API-nya gitu berarti ya. Iya, nanti mereka kalau misalkan udah ada kerjasamanya kan biasanya mereka akan mengasih link API-nya seperti apa. Dan ini juga contoh real di kasus di perusahaan saya dulu. Ya kan klien saya kan Telkom Indonesia ya. Jadi ya mereka karena kita ada kerjasama sama mereka ya. Jadi dan juga kami mengerjakan aplikasi untuk mereka ya. Mereka juga memprovide API yang dibutuhkan gitu loh. API aplikasi satu untuk lainnya gitu. Gitu ya Taufik ya. Oke, baik Kak. Oke. Kemudian nih, Renek di Rafael. Permisi Kak, Postman itu intinya software intinya dipakai untuk coba proses CRUD, bukan proses CRUD sebetulnya ya. Kalau proses CRUD mah di codingan. Kalau Postman itu buat kita testing API-nya, apakah API itu bisa kita pakai atau enggak maksudnya. Misalkan kita tulis linknya, link API-nya apa tadi kan. Terus kemudian berdasarkan KK-nya juga apa. Nah itu nanti ketika kita jalanin muncul nggak data-datanya gitu loh. Jadi untuk coba API itu bisa kita konsum atau enggak gitu loh. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Boleh, silakan. Cewek-cewek ada yang tanya nggak nih? Emerentiana, Emer. Ada tanya nggak, Mer? Ya Pak, kalau dari saya masih memahami yang tadi dijelasin sama Bang Raga sih Pak. Oke. Tapi kecepatan nggak Bang Raga tadi yang jelasinnya? Enggak lah ya. Standar sih Bang. Kan bisa mungkin dibagi recordanya aja ya Pak ntar. Ada, nanti saya upload di YouTube saya. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi saya niatnya memang sengaja nyatu gitu dari WAD. Kalau mungkin WAD-nya dulu sama saya semester lalu ya. Jadi enak WAD, terus udah bikin migration dan kawan-kawannya gitu kan ya. Nah ini datanya itu diambil, bisa di-provide, bikin sendiri gitu kan ya untuk divisi lain, perusahaan lain atau apa gitu. Niatnya saya sebenarnya nyambung gitu. Malah maksudnya saya kan kemarin semester lalu ngajar 01, 06, 7, 8 ya. Saya sekarang semester sininya malah di plottingnya semester 02, 03. Jadi kalau seandainya nggak nyambung ya nggak apa-apa gitu.
Tapi niatnya adalah nyambung antara WAD sama EAI gitu kan ya. Kebetulan saya kan udah ngajar EAI dan WAD udah beberapa kali ya seperti itu. Pak, saya mau jawab yang Jasir juga. Boleh. Itu kembali lagi, kayak tadi saya bilang kan, kalau ya betul, misalkan kita mau untuk tugaskan mereka, perusahaan mesti memberikan akses mereka data perusahaan yang penting nggak bisa di-share. Jadi kembali lagi, enggak semua bisa di-share gitu. Jadi emang hanya data-data tertentu aja. Jadi kalau tugas itu intinya ya kita bisa pakai API-nya, bisa manggil API-nya, udah itu aja. Datanya apa ya udah nggak penting gitu. Yang penting bisa manggil datanya, karena kan memang mereka nggak bisa ngasih data semuanya ke kita gitu. Apalagi data-data yang sensitif ya, yang emang rahasia perusahaan itu, ya mereka nggak akan share gitu. Biasanya yang mereka share itu hanya yang umum aja, yang bersifat umum gitu, yang emang nggak berbahaya lah istilahnya gitu loh. Gitu. Oke, itu Yasir. Cukup Yasir jawab. Kayak misalnya ini deh aplikasi yang pilih peminatan gitu ya. Pilih peminatan kan aplikasi Pipe, kamu ada codingannya nggak ada Raga? Yang kemarin. Coba boleh di-share biar teman-teman juga tahu. Enggak ya. Itu pakai Python sih, jadi coba boleh di-share aja. Nggak tahu, saya terbarunya itu bukan sama saya, soalnya bukan saya yang ngoding, Pak. Utamanya bukan saya, enggak. Codingannya aja ya. Saya nggak bisa ngelain karena Python. Sebentar, saya sambil jawab yang ini ya, Alarik ya. Alarik izin bertanya untuk surat izin mengambil data perusahaan caranya. Caranya ke LAK, Alarik. Ke LAK untuk surat izin, nanti bilang aja ke LAK untuk surat izin ke perusahaan mata kuliah EAI. Bisa itu. Di LAK, Alarik. Untuk kontaknya di mana, Pak? Lihatnya itu biasanya di ini. IG-nya FRI itu FRI Heads itu biasanya ada Linktree itu ada beberapa link, mau surat izin apa, surat keterangan mahasiswa, surat izin untuk perusahaan dan kawan-kawannya, banyak di situ. Oh baik, terima kasih. Nanti ke LAK aja. Boleh Raga, ini Pipe ya. Kayak inilah contohnya ya, ini kan aplikasi buatan sendiri yang untuk buat FRI sebetulnya, buat SI tepatnya sih, buat si peminatan. Nah di sini kan juga kita pakai API dari itu Putih buat akun gitu. Jadi untuk akun SSO-nya, jadi untuk API yang data yang kita dapat itu ya nggak semuanya, jadi cuma kayak akunnya apa, passwordnya pun sebenarnya ya kita nggak dapat gitu. Jadi kayak hanya kita menggunakan API, pas loginnya itu kita pakai API itu gitu buat bisa loginnya gitu. Data-datanya juga dari API itu, jadi di database kita malah nggak sama sekali nyimpan data itu, nggak nyimpan sama sekali data SSO-nya, gitu, database aplikasi ini. Sama sekali nggak nyimpan data-data yang berhubungan sama SSO-nya gitu. Jadi itu API itu, gitu. Codingannya ya, nanti saya nyimpen ya, ini apa? Ini deh. Karena saya di sini role-nya lebih ke analisnya sih Pak, bukan kalau developer-nya si Ilham. Gimana ya, saya nggak tahu. Ini apa ya? Okay. Gimana ya? Ada waktu itu saya pernah lihat. Oh ini nih di sini. Nah kayak di sini kan dia, nah ini nih API-nya tuh ini nih, ini API-nya yang bakal dipakai. Nanti akan kayak kondisi-kondisinya itu dia bisa kayak ngecek role-nya apa, apakah dia mahasiswa atau bukan. Kalau dia bukan mahasiswa aktif ya dia nggak bisa login gitu. Jadi dia ambil kayak data-data kayak name-nya, username, nama lengkap, prodi, fakultas, dosen walinya siapa gitu. Jadi hanya itu kayak, jadi nggak semuanya di-share gitu loh.
Gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Ini jadinya spoiler nih. Gak apa-apa, sedikit aja. Yang penting ada API-nya. Ini tadi lanjutannya ya. Input Lanjutan. datanya kan mesti ada di dalam aplikasi ya. Maka kita bisa jembatanilasi atau mesti bikin simulasi apa lagi? Ya bisa dijembatani langsung sih sebetulnya. Bisa dijembatani langsung. Ya, udah ya, kejawab ya. Oke Bang, sip. Cukup. Ya sebenarnya kayaknya saya tahu deh, walaupun nggak pernah ngajar. Ada lagi teman-teman? Iya dulu pernah diajar Raga berarti. Oh ya, pernah sama saya. Kok saya nggak ingat? Oke, ada lagi teman-teman dari 4303 seluruhan. Ada yang tanya lagi? Mengenai praktek API, definisi API, cara provide-nya tadi pakai Postman ya. Sebenarnya bukan hanya Postman, ada Atomic dan kawan-kawannya. Cuma biasanya dari semester ke semester kakak tingkatmu juga pakainya Postman terus. Sama saya Tubes itu biasanya pakai Postman. Kantor saya juga pakainya Postman, Pak. Iya, tapi sebenarnya bukan hanya Postman, ada Atomic dan kawan-kawan untuk ngetes API-nya. Cukup teman-teman? Pas nih 15.30. Cukup lah ya, 1 jam cukup kayaknya. 1 jam. Baik, kalau cukup teman-teman nanti recordnya akan saya kasih gitu kan ya. Saya upload ke YouTube biar teman-teman bisa tonton berulang kali. Terus untuk setelah UTS nanti sudah mulai nyoba ngodingnya ya, ngoding API-nya pakai Postman, pakai Laravel boleh, PHP natif boleh. Saya nggak ngewajibin Laravel. Kalau seandainya masih belum paham Laravel boleh pakai natif biasa juga. Karena kalau Laravel wajibnya di mata kuliah WAD ya, gitu seperti itu. Tapi kemudian sebelum coding API-nya setelah UTS, teman-teman boleh di-fixkan lagi ya studi kasusnya ya, studi kasus per kelompoknya kemarin yang minggu lalu teman-teman coba presentasi gitu kan ya, itu teman-teman coba fixkan kembali untuk menghubungi perusahaannya gitu kan ya. Kalau seandainya suratnya bisa ke LAK, ada di link tree-nya FRI, IG-nya FRI itu biasanya ada di situ. Saya pernah ngecek itu ada. Cara buat surat. Webnya ada nggak sih Pak biasanya? Di webnya juga ada? Di webnya ada. Cuma biasanya ke teman-teman kan biasanya mainnya IG gitu kan ya. Biasanya main sosmed gitu kan ya. Di IG-nya FRI ada. Di websitenya FRI juga ada. Ya, sekalian latihan buat inilah, buat ngelamar perusahaan buat KP. Sebentar lagi kan ini semester 6 gitu kan ya. Libur semester 6 kan udah mulai KP kan ya, Raga gitu. Ya, kalau KP, TA gitu kan ya. Biasanya ya belajar ini nge-play ke perusahaan gitu kan ya. Nah, saran saya juga KP mulainya cari-cari perusahaan dari sekarang gitu kan. Biasanya ada yang perusahaan itu baru meng-ACC 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya, seperti itu. Tanya tuh Raga, pengalaman nyari KP dulu gimana? Kalau saya sih emang waktu itu di kantor yang tempat ayah saya dulu kalau KP ya, dan tapi memang realnya seperti itu ya, dan bukan cuma magang loh ya, kalau kerja aja, apalagi kerja ya, kalau kerja itu nunggunya tuh bisa berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun baru ada info itu, atau enggak ada sama sekali gitu. Jadi emang ya itu harus emang persiapan dari sekarang sebelum terlambat. Gitu. Oke, memang seperti itu biasanya. Jadi teman-teman silakan sambil belajar nge-play ke perusahaan-perusahaan buat KP semester 6 juga gitu kan ya. Sekarang mulai apply, kadang jawabannya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau diterima, kalau ditolak ya cari lagi gitu kan. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita dokumentasi dulu Pak. Oh, dokumentasi. Oke, boleh. Gitu dulu. Oh ya, tadi saya nitip link feedback ya ke Pak Ramli tadi untuk ke mereka nanti. Mungkin nanti kalian bisa isi feedback buat saya gitu ya, buat evaluasi saya. Nanti saya siapa tahu ketemu lagi. Oke, untuk dokumentasi minta tolong teman-teman open cam sebentar. Nggak apa-apa.
recordnya di stop dulu atau Oh iya, recordnya di stop dulu boleh.